Hai, salam sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga sahabat sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan usahanya. Halo sahabat-sahabat channel IFF dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel IFF, channel motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Oke sahabat, salam kenal untuk sahabat-sahabat yang baru datang di channel IFF. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like dan subscribe. Dan yang belum like dan subscribe, boleh tekan tombol like dan subscribe-nya dulu agar channel IFF semakin berkembang dan kami semakin semangat untuk memberikan inspirasi, motivasi untuk kita semua, terutama untuk diri kami sendiri tentunya. Oke sahabat-sahabat semuanya, di video kali ini kita akan sharing kembali tentang inspirasi atau tentang motivasi lah, lebih tepatnya motivasi. Ini di video ini adalah tentang 6 sifat yang harus kita hindari, atau sifat apa saja yang harus kita hindari agar kita bisa sukses gitu. Jadi kami merangkumnya menjadi 6 sifat yang harus kamu hindari agar kamu bisa meraih kesuksesan. Itu sifat-sifat yang harus kita hindari teman-teman, dan semoga kita bisa belajar dari sifat itu nanti. Oke teman-teman, semua orang pastinya menginginkan kesuksesan, baik itu sukses di dalam dunia pendidikan maupun sukses di dunia kerja. Setiap orang pastinya memiliki definisi suksesnya masing-masing. Nggak bisa tuh kita menyamakan suksesmu ialah memiliki pekerjaan dengan posisi yang keren dan orang lain harus memiliki kesuksesan yang sama denganmu. Nggak bisa. Ada juga loh orang yang menganggap bahwa kesuksesan ialah ketika mereka memiliki manfaat untuk orang lain. Itu kesuksesan bagi setiap orang. Tapi kebanyakan sekarang adalah kesuksesan itu pasti memiliki pekerjaan, penghasilan. Itu orang menganggap kesuksesan. Nah, untuk mencapai kesuksesan, kamu harus melakukan beberapa hal yang pasti, seperti belajar dengan giat, mendapatkan nilai yang bagus, aktif dalam mengikuti berbagai organisasi, mengikuti magang, mengikuti pertukaran pelajar, dan sebagainya macamnya. Dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas, selain belajar akademik, kamu pun harus belajar mengasah soft skillmu loh. Orang yang sukses pastinya memiliki kemampuan yang baik dalam skill tertentu lah, dalam berbicara, dalam dia memanajemen kehidupannya. Tetapi tahukah kamu, selain melakukan hal-hal di atas, ada loh hal-hal yang justru harus kamu hindari. Memangnya kenapa harus dihindari? Jawabannya sudah jelas. Karena hal tersebut bisa saja menghambat kesuksesanmu. Lebih parahnya, hal-hal yang dapat menghambatmu itu merupakan hal-hal yang muncul dalam dirimu sendiri. Karena diri kita sendiri itu muncul, dan hal itu kadang tanpa kita sadari. Tapi sebenarnya itu menghambat kesuksesan kita. Pertama, rasa malas untuk mengeksplor hal yang baru. Nah, perasaan malas. Ngapain aku mengeksplor hal yang baru? Pokoknya mau kuliah, sekolah aja, terus dapat nilai bagus deh. Kuliah atau sekolah dan mendapatkan nilai bagus memang utama, teman-teman. Tetapi jangan juga melupakan pengalaman. Ya, ketika kuliah kamu jangan hanya fokus pada 1 atau 2 hal saja, melainkan kamu harus fokus pada banyak hal, dicoba semuanya. Mengikuti organisasi,
atau merupakan hal-hal yang lain yang disarankan orang, ini saya coba. Coba hal yang baru semuanya. Mumpung kita masih muda. Untuk teman-teman yang masih muda, kayak kita nih, kan masih muda kan. Nah, mari kita coba hal yang baru. Belajar bekerja sama, belajar mengatur sesuatu perkumpulan ini segala macamnya. Enggak hanya organisasi, kamu harus mengeksplor hal-hal yang baru seperti belajar ilmu-ilmu baru. Ilmu itu bukan hanya dapat di sekolah ya. Kadang ilmu itu kita dapat dari alam. Kadang dari orang tua. Kadang dari anak kecil juga kita bisa dapat ilmu. Bisa kadang dari hewan, yang dilakukan hewan. Kita berpikir, oh iya ini seperti ini ya. Nah, misalnya kamu seorang mahasiswa hukum, nggak ada salahnya nih kamu mengeksplor hal-hal yang seperti analitik, belajar tentang public speaking ini segala macamnya. Apalagi public speaking itu penting untuk anak-anak muda agar bisa berbicara lancar ini sebagai macamnya. Itu jangan malas untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Yang kedua, takut gagal. Nah, ini loh yang sering terjadi pada diri ini, dari diri kita sendiri, takut kita gagal, makanya kita nggak mau mencoba. Saya mau sedikit cerita nih. Ketika saya kuliah, saya selalu belajar merasa takut gagal, padahal saya belum pernah mencobanya. Misalnya saya ingin mengikuti lomba menulis karya ilmiah, tapi ini semacamnya, takut gagal. Akhirnya diurungkan niat tersebut karena takut gagal tersebut. Saya dulu pernah ya takut gagal gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kembali memang apa salahnya kegagalan? Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dicoba. Nanti hasilnya itu belakangan. Yang penting kita mencoba dan berusaha. Coba dan berusaha. Itu yang penting. Apalagi ya teman-teman yang masih sekolah nih, coba dan berusaha. Itu yang paling penting. Jangan takut gagal. Yang ketiga, takut bertanya jika nggak paham sesuatu hal. Ini banyak juga melakukan itu ya, takut bertanya. Nah, kadang ada saja nih orang-orang takut bertanya. Biasanya mereka yang takut bertanya karena mereka merasa nanti kalau bertanya diledekin. Atau nanti kalau bertanya diapain orang. Hanya dirinya saja yang menganggap seperti itu sebenarnya. Jadi seharusnya ketika kamu nggak paham akan sesuatu, nggak apa-apa loh kamu bertanya. Kalau nggak bertanya nanti sesat di jalan, nggak bisa melakukan sesuatu. Kamu harus bertanya pada guru, kamu harus bertanya pada dosen, kamu harus bertanya pada ini, bertanya pada itu. Perlu kamu ketahui nih, ketika kamu bertanya, kamu hanya nggak ngerti mengenai sesuatu selama 5 menit, tetapi kamu bertanya, selanjutnya kamu mengerti hal tersebut. Walaupun sedikit kamu bertanya, nanti kamu akan sedikit-sedikit akan mengerti. Sedikit bertanya, nanti jawabannya nanti akan membuat kamu mengerti. Makanya jangan malu untuk bertanya. Yang selanjutnya adalah people pleaser. Apa sih maksud dari people pleaser nih? People pleaser adalah suatu sifat di mana kamu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Jadi, apapun yang kamu lakukan, kamu akan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Apakah menjadi people pleaser merupakan hal yang baik? Itu pertanyaan. Kalau berlebihan sih malah nggak baik. Menyenangkan orang berlebihan malah nggak baik. Misalnya ketika kamu di suatu organisasi sedang berdiskusi, tiba-tiba kamu nggak setuju kan sesuatu opini, seharusnya kamu bebas saja berpendapat, mengutarakan apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu harus sopan, tetapi kamu harus merasa nggak enakan, akhirnya kamu lebih memilih untuk diam saja. Nah, kayak gini nih orang yang nggak boleh. So, jangan jadi people pleaser. Kita boleh menyenangkan orang lain, tapi jangan berlebihan pula. Takut dia tersinggung, takut dia ini, jangan pula gitu. Kalau memang benar harus perbaiki. Yang kelima adalah
pesimistik, atau dibilangkan pesimis ya. Kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku lelah, kayaknya aku capek, kayaknya aku ini, kayaknya aku itu, kayaknya aku nggak diterima. Pikiran kita sudah memberi jawaban terlebih dahulu. Jangan seperti itu. Perlu kamu ketahui nih, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu harus membuang jauh-jauh sifat pesimistik ini. Kamu harus memiliki rasa pesimis. Kalau kamu masih memiliki rasa pesimis, yang ada bukannya kamu bisa meraih sesuatu, tapi kamu malah akan berakhir. Sifat pesimis ini jangan dijadikan dalam diri kita. Usahakan enggak. Jadi sama dengan yang dia di atas tadi, itu harus mencoba. Jangan malu bertanya. Hilangkan sifat pesimistik. Nanti kalau ada sifat pesimistik, akhirnya kamu enggan meraih sesuatu, enggan mengerjakan sesuatu, takut nanti gagal, takut nanti enggak akan berhasil. Sifatnya itu harus dihindari. Daripada kamu merasa enggak bisa atau pesimis, maka baiklah kamu harus berusaha merubah menjadi optimis, bukan pesimis. Oke, sifat yang terakhir adalah yang keenam, nggak mau belajar atau nggak mau keluar dari zona nyaman. Saya sudah nyaman di sini, saya sudah enakan di sini, saya sudah ini di sini, saya kan dapat gaji di sini. Itu banyak yang terjadi. Nah, seseorang bisa meraih kesuksesannya ialah orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman. Dari zona nyamannya. Zona nyaman sebagian orang itu ada ketika dalam kuliah, malah mempertahankan zona nyamannya dengan menunda kelulusannya. Saya sedang nyaman dengan seperti ini. Saya merasa enak dengan seperti ini. Ya, kalau seperti itu saja kamu gak akan pernah berkembang. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu, berusaha untuk meraih sesuatu, berusaha untuk mengejar impianmu, supaya kamu bisa sukses, bisa meraih impian, bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan, kamu impikan. Oke teman-teman, kamu harus punya impian, kamu harus bisa meraihnya, dan menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan impian yang kamu inginkan. Kita sekarang usaha. Hasil yang menentukan Allah Tuhan. Atau kita yang Muslim, Allah menentukan Allah. Yang menentukan adalah Allah. Kita hanya mengikuti jalur-jalur kita saja. Menurut saya, yang keenam ini merupakan hal yang tonik atau ada di diri kita sendiri. Atau zona nyaman itu banyak loh yang begitu. Maka jadilah orang-orang yang berusaha untuk optimis, yang orang-orang yang bisa meraih kesuksesan, orang yang hindari sifat pesimis. Jangan malu bertanya, jangan hanya tenang dengan tempat yang kita sekarang. Ya kayaknya kita sudah punya gaji nih segala macamnya. Itu orang yang berzona nyaman. Hilangkan sifat malas untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Jangan takut gagal, jangan malu bertanya, jangan hanya menyenangkan orang lain tapi kita tidak bisa membenarkan hal-hal tersebut, dan hilangkan sifat pesimis dan seterusnya. Oke, semoga ini bermanfaat. Mari kita menjadi orang-orang yang sukses secara bersama-sama. Untuk teman-teman semua, semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua, terutama bagi kami channel EFF. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, salam sehat semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.